Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Sela Puspitasari dengan NIM D11 2020 02985. Jadi di sini saya akan membuat peta untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Oke, jadi yang pertama di sini saya akan menambahkan peta dengan cara klik layer, kemudian add layer, kemudian add vector layer. Nah, selanjutnya di sini saya memilih file peta yang sudah saya download dengan format SHP, kemudian add dan close, maka peta akan muncul. Nah, langkah selanjutnya yaitu saya ingin membuat data atribut dengan cara klik kanan, kemudian open attribute table. Di sini saya aktifkan tools-nya, kemudian add field, saya beri nama kelurahan. Untuk komennya saya beri kelurahan di Kecamatan Gunung Pati. Untuk type-nya juga saya ubah teks, kemudian untuk length-nya saya ubah 50, kemudian oke. Nah, di sini kolom kelurahan sudah muncul, kemudian untuk penamaannya yaitu dengan cara klik pada nomor, kemudian saya open doc attribute table untuk mempermudah dalam pengisian. Nah, di sini apabila saya klik pada nomor, maka akan menunjukkan peta wilayah kelurahannya masing-masing. Dan kemudian ini saya mengisi sesuai dengan nama kelurahannya. Sini saya sudah mengisi untuk Kelurahan Cepoko, Kelurahan Gunung Pati, yang ketiga ada Kelurahan Jatirejo, yang keempat ada Kelurahan Kalisegoro, yang kelima ada Kelurahan Kandri, yang keenam ada Kelurahan Mangunsari, yang ketujuh Kelurahan Ngijo, yang kedelapan ada Kelurahan Nongkosawit, yang kesembilan Kelurahan Pakintelan, yang 10 ada Kelurahan Patemon, 11 Kelurahan Plalangan, 12 Kelurahan Pongangan, 13 Kelurahan Sadeng, 14 Kelurahan Sekaran, 15 ada Kelurahan Sukorejo, dan yang terakhir yaitu Kelurahan Sumerejo. Nah, ketika semuanya sudah terisi, 16 kelurahannya, perlu dipastikan bahwa penulisannya harus sama seperti pada penulisan data Excel yang nantinya akan ditambahkan atau di join table. Nah, apabila sudah dipastikan benar dan sudah sesuai, maka lanjut untuk step selanjutnya. Selanjutnya yaitu saya akan menambahkan data Excel dengan cara layer, add layer, kemudian add spreadsheet. Nah, di sini saya pilih file data yang sudah saya siapkan. Kemudian untuk name-nya saya beri data Gunung Pati, dan di sini sudah ada data jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah kasus DPD. Dan sudah dipastikan bahwa semua datanya sudah terbaca, kemudian klik OK. Nah, untuk selanjutnya yaitu melakukan join table dengan cara klik kanan pada layar digitasi, kemudian properties, kemudian pilih joins,
Nah, di sini ada add new join, kemudian saya tambahkan data Gunung Pati. Untuk join file-nya kelurahan, targetnya juga kelurahan. Kemudian saya beri centang untuk join file. Saya beri centang semua kecuali untuk kelurahan. Kemudian saya custom untuk nama depannya, saya ubah jadi data underscore. Kemudian oke. Kemudian apply dan oke. Selanjutnya saya cek untuk di open attribute table. Di sini sudah tertambahkan data jumlah penduduk, data luas wilayah, dan data jumlah kasus DBD. Selanjutnya, bahwa data yang sudah tertambahkan tadi itu sifatnya masih sementara. Apabila layer data dihapus, maka join table-nya juga akan hilang. Maka perlunya untuk dilakukan save as. Dilakukan dengan cara klik kanan pada layer digitasi petanya, kemudian export, kemudian save future as. Kemudian saya save dengan saya beri nama Gunung Pati. Oke. Kemudian oke, saya masih pilih untuk tempat penyimpanannya. Saya jadikan folder UAS SIG. Kemudian save dan oke. Nah, apabila tanda hijau layer export itu muncul, maka data sudah berhasil di save as. Selanjutnya saya akan menambahkan data kepadatan penduduk dengan cara klik kanan, kemudian open attribute table. Di sini saya memanfaatkan kalkulator yang sudah ada. Open file kalkulator, kemudian untuk file name-nya, output file name saya kasih kepadatan. Untuk type-nya juga saya ubah, untuk length-nya saya ubah 21. Kemudian saya tambahkan, saya buka panah, fill and values dengan rumus kepadatan penduduk, yaitu data jumlah wilayah dibagi data luas wilayah dibagi data jumlah penduduk. Apabila preview sudah muncul, kemudian oke, maka akan muncul kolom baru yaitu kolom kepadatan penduduknya, seperti pada pojok kanan. Oke, kita close. Kita lanjutkan untuk pemberian warna. Dengan klik kanan, kita properties lagi. Kemudian, mohon maaf, di sini untuk pelabelan terlebih dahulu, saya beri label untuk lebih dari satu label dengan rule based labeling. Di sini saya pertama akan masukkan yaitu label untuk nama kelurahan, kemudian saya setting pada placement itu around centroid, kemudian oke, kemudian saya tambahkan lagi untuk label yang kedua yaitu untuk kepadatan penduduk. Kemudian saya setting lagi bagian placement dengan horizontal, kemudian oke, kemudian apply dan oke. Nah, maka label penamaan nama kelurahan dan angka kepadatan penduduk akan muncul pada peta. Selanjutnya yaitu saya memberi warna kasus jumlah DPD dengan cara properties kemudian simbolik. Kemudian saya di atas itu pilih graduate, data jumlah kasus DPD. Kemudian saya masih menentukan warnanya sesuai dengan keinginan. Saya ambil warna biru. Nah, oke, masih saya pilih. Kemudian oke, jika warnanya sudah sesuai dengan yang diinginkan,
Kemudian untuk modenya saya equal interval. Untuk class-nya saya tetap 5. Kemudian saya apply dan oke. Karena di warna yang paling gelap itu terlalu gelap, maka akan saya setting lagi agar tulisannya bisa terbaca. Seperti itu. Oke. Oke, akan lanjut slide selanjutnya dengan new print layout. Itu membuat layout peta, di sini sudah muncul lembar kosong. Jadi yang pertama yaitu menentukan ukuran kertasnya dengan cara klik kanan, kemudian saya pilih ukuran kertas A4, kemudian tetap landscape dan backgroundnya tetap putih. Selanjutnya saya membagi dua bagian, yaitu yang pertama saya untuk bagian peta, saya gambar, kemudian yang kedua saya buat bagian yang kedua untuk keterangan. Nah, jika ukurannya sudah pas atau masih perlu sesuaikan, bisa diatur. Kemudian saya masih atur sampai ukurannya pas. Setelah menjadi dua bagian, selanjutnya saya akan menambahkan peta dengan cara add map. Cara add map, kemudian saya atur untuk letak petanya. Nah, kemudian peta akan muncul. Selanjutnya saya atur skala, saya ubah dengan skala 65.000. Nah, selanjutnya untuk meletakkan peta, untuk menyesuaikan peta, bisa menggunakan move item. Nah, itu bisa digeser secara manual. Oke, selanjutnya saya membuat grid. Kemudian saya klik grid, kemudian add, grid 1 diklik, kemudian modify. Di sini saya untuk type-nya tetap solid, kemudian CRS tetap tidak saya ubah, dan intervalnya saya ubah menjadi cm. Oke, untuk X-nya saya ubah jadi 5, Y-nya juga 5. Kemudian untuk line style-nya saya tetap normal. Selanjutnya yaitu memberi frame. Saya beri frame yang zebra. Nah, kemudian akan muncul frame zebra, kemudian beri tanda centang pada draw coordinates. Di sini untuk formatnya tetap desimal. Kemudian untuk meletakkan tulisan koordinat ya, saya ubah di dalam frame dengan saya setting inside frame, left, right, top,
dan button saya ubah ke inside frame. Nah, jadi dapat dilihat bahwa untuk koordinat angkanya itu sudah berada dalam frame. Oke, selanjutnya yaitu saya akan membuat judul peta. Saya zoom agar lebih mudah untuk peletaan dan mengeditnya. Ini masih tidak sengaja tergeser untuk dirapikan terlebih dahulu. Jika sudah, kemudian saya untuk memberi judul dengan cara add label. Kemudian saya letakkan pada bagian atas. Saya beri judul peta kepadatan penduduk terhadap kasus DBD agar tidak terlalu panjang, saya letakkan di bawahnya dengan enter. Kemudian Kecamatan Gunung Pati, tahun 2020. Kemudian di sini saya setting untuk font. Font bisa diubah sesuai dengan keinginan. Oke, di sini saya masih edit font. Saya letakkan pada middle dan center. Nah, ini sudah saya edit untuk fontnya. Kemudian saya tambahkan frame. Nah, jadi untuk judul petanya sudah jadi. Selanjutnya yaitu membuat skala peta. Membuat skala peta dengan add new scale bar, kemudian saya atur untuk letakkan di sini. Kemudian saya untuk style saya ubah numerik. Nah, petanya jadi seperti ini. Kemudian saya atur. Kemudian tinggal dirapihkan. Dirapihkan dan saya tambahkan untuk penulisan skala dengan add label. Saya letakkan di sebelahnya. Saya ganti dengan skala titik 2. Nah, kemudian ini juga diatur tata letaknya agar rapi. Nah, jika sudah rapi seperti ini untuk penulisan skalanya dengan numerik, kemudian saya juga membuat skala dengan add scale bar. Di sini saya tetap pakai single box, kilometer, kemudian untuk label unit saya ganti 5, for unit kilometer, kemudian untuk segmennya untuk left saya buat 2 dan untuk right saya buat 3. Nah, maka akan muncul skala peta seperti pada gambar, kemudian dirapihkan. Jika sudah terlihat rapi, maka selanjutnya dilanjutkan untuk membuat legenda peta untuk keterangan, yaitu dengan add legend.
Oke, kemudian saya gambar di bawahnya sini. Kemudian untuk data yang tidak diperlukan bisa dihapus, yaitu dengan cara hilangkan tanda centang auto update itu. Kemudian data kecamatan dihapus, data Gunung Pati juga dihapus. Kemudian untuk mengubahnya dengan keterangan. Oke, dan sudah jadi dan tinggal rapihkan untuk tata letaknya. Letakkan legendanya, saya akan menambahkan kompas dengan add row. Saya gambar kompas pada bawah legenda. Kemudian saya ubah ke middle agar tepat di tengah-tengahnya. Oke, kemudian dirapihkan agar terlihat simetris. Oke, sudah. Jika sudah, selanjutnya saya akan menambahkan logo Udinus dengan add picture. Add picture di sini saya gambarkan pada bawah kompas, di mana di sini sebetulnya menjadi kendala bagi saya saat penambahan image atau gambar. Jadi pada saat saya penambahan image, saya dengan raster image ini, saya select file, dan saya tambahkan dengan picture atau gambar dengan format PNG, itu logonya malah silang, tanda silang. Jadi saya mau menggunakan si image, ya, saya tambahkan dengan gambar logo, formatnya SVG. Namun di sini munculnya menjadi hitam putih atau tidak ada warnanya. Nah, jadi untuk peta kepadatan penduduk terhadap kasus DBD Kecamatan Gunung Pati tahun 2020 sudah saya di. Selanjutnya yaitu untuk mengekspor menjadi image PNG, JPG, atau PDF, yaitu dengan cara layout. Kemudian di sini saya ubah yang pertama yaitu PNG atau JPG. Nah, jika sudah dilakukan save, maka akan muncul, nah, export layout. Ini tanya sudah berhasil, jadi gambar sudah, peta sudah diekspor ke image. Selanjutnya saya ubah peta dengan format PDF, dengan export PDF. Saya save. Kemudian akan muncul tanda hijau seperti berikut. Itu tandanya bahwa peta sudah berhasil diubah. Jadi berikut adalah tampilan peta dengan format PNG dan peta yang sudah diubah dengan format PDF. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.